Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, saya bisa membuat video kembali. Untuk video kali ini, saya akan mereview atau membaca sebuah buku. Dengan buku ini orang-orang yang luar biasa, orang yang telah berjasa mengubah Indonesia, terjadinya sejarah di Indonesia, yang telah membuat sejarah di Indonesia. Artinya ini kita tidak boleh lupa pada sejarah, karena sejarah itu akan mengetahui alur cerita yang terjadi di Indonesia. Oke sahabat, saya akan di sini saya akan share. Di sini saya membaca buku 100 tokoh mengubah Indonesia dengan biografi singkat 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di abad 20. Ini saya baca sebuah buku dan satu-satu saya akan dari 100 tokoh ini saya akan baca dengan langsung disampaikan melalui channel Kampus Maya 21. Oke sahabat, di sini yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu ini saya sebentar dulu, saya akan zoom dulu, besarkan dana ini sudah. Ini yang pertama yang saya akan sampaikan untuk video yang pertama ini karena ada 100 video yang harus saya buat untuk mengulas sejarah para tokoh di Indonesia. Yang pertama yaitu Abdul Haris Nasution. Ini adalah seorang jenderal besar dengan beliau memiliki konsep perang gerilya dan Dwi Fungsi ABRI. Ini kita biografi singkatnya, mari kita simak bersama-sama untuk mengingat sejarah kita di Indonesia biar kita paham cerita. Tetapi ini saya dibaca di sebuah buku yang di sini di abad 20. Jadi artinya sebelum kemerdekaan itu banyak pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, mungkin dari Aceh, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari seluruh Indonesia Nusantara. Saya tidak akan saya dari ini dulu, dari sebuah buku ini dulu yang biografi singkat 100 tokoh. Ya, jadi yang pertama adalah beliau Abdul Haris Nasution. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas jasa untuk negara Indonesia. Oke, beliau adalah seorang jenderal besar dan konseptor perang gerilya dan memiliki konsep Dwi Fungsi ABRI saat itu. Kemudian beliau menyampaikan tentara yang tidak mendapat dukungan rakyat pasti kalah. Ini artinya tentara pun tidak akan kuat kalau rakyat tidak mendukung. Itu prinsipnya. Kemudian ini kita pelan-pelan ini saja supaya kita bisa memahami bagaimana sih biografi dari Pak Jenderal besar ini. Jadi Pak Jenderal ini merupakan Pak Aha Nasution ini adalah sebuah tokoh yang paling termasuk orang yang tegar, yang bisa dalam mengambil sikap saat itu yang di sini disampaikan ketika kekuatan komunis merajalela di Indonesia. Bagaimana Pak Nas ini, istilahnya panggilannya Pak Nas ini juga bisa menitikan air mata, sampai bisa menitikan air mata. Ketika apa? Ketika melepas jenazah 7 pahlawan revolusi di awal Oktober 1965. Sehebatnya seorang beliau, Pak Hasan Nasution,
pada saat itu tahun 65 dengan adanya revolusi di saat itu melawan kekuatan komunis, tetap beliau itu tidak tahan. Mungkin saking luar biasanya keadaan saat itu. Bisa kita bayangkan begitu. Seorang jenderal saja orang yang biasa tegar melawan kekuatan dengan adanya 7 pahlawan revolusi dalam saat melepas sampai menitiskan air mata. Sahabat. Kemudian Pak Nas ini dikenal juga sebagai penggagas dui fungsi ABRI, sahabat. Pak Nas ini sebagai dui fungsi ABRI. Konsep yang digagasnya oleh beliau itu memang telah menyimpang ke arah yang destruktif. Bagaimana? Tetapi pada saat itu masuk ke dalam Orde Baru, beliau ini walaupun destruktif, tapi beliau ikut Orde Baru itu ikut didirikannya juga. Jadi tetap terhadap negara ini masih walaupun ada berbeda paham, tapi beliau masih ikut berperan. Walaupun beliau itu hanya sesaat saat berperan di dalamnya itu tidak lama. Beliau telah menafsirkan konsep itu dalam perang ganda militer. Ini konsep dari Pak Nas ini yang sangat represif dan eksesif, bahwa tentara tidak lagi menjadi pembela rakyat tetapi bermain dalam lapangan politik. Wah, ini memang sedikit di sini ada sedikit mungkin setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Dan beliau itu memiliki konsepsi dui fungsi ABRI. Beliau dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya. Jadi selain orang-orang lain pun Pak Ahmad Nasution itu termasuk orang yang dikenal sebagai peletak dasar gerilya. Gagasan perang yang dituangkan dalam perang gerilya itu dalam bukunya yang sangat fenomenal di sini, di Strategy of Guerrilla Warfare. Dengan selain diterjemahkan oleh bahasa asing, karya itu menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit militer dunia West Point Amerika Serikat. Ini luar biasa. Seorang Pak Hasan Nasution dengan konsepnya sudah dipakai oleh orang Amerika Serikat. Ini sangat luar biasa, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Pak Nasution karena konsepnya konsep luar biasa. Konsepsi dui fungsi ABRI. Kemudian dilanjut, sahabat. Beliau juga Pak Ahmad Nasution, kita akan berbicara tentang kelahirannya. Pak Ahmad Nasution ini lahir 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau itu bukan orang bangsawan ternyata ya. Ternyata beliau ini seorang petani. Anak petani yang bergelut di dunia militer. Ini ternyata bahwa dengan dari dulu tidak harus orang yang punya keturunan luar biasa, ternyata anak petani. Ini motivasi untuk kita semua ya. Anak petani ini bergelut di dunia militer setelah sebelumnya sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Aduh, ini udah menjadi guru juga ya. Jadi Pak Anas itu telah menjadi guru juga di Bengkulu dan Palembang, yaitu tahun 1940. Ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, ia ikut mendaftar. Selanjutnya ia menjadi pembantu letnan di Surabaya tahun 1942. Ia mengalami pertempuran pertamanya saat melawan Jepang di Surabaya. Jadi artinya ini semangat bela negaranya sangat tinggi. Tapi pernah menjadi guru juga, saat ada ini ikut daftar untuk menjadi perwira cadangan. Kemudian beliau mengalami langsung perang luar biasa di Surabaya.
melawan Jepang. Pasukannya bubar. Wah, ini pasukannya bubar. Bersepeda ia lari ke Bandung. Dengan semangatnya karena bubar pasukannya, maka beliau lari ke Bandung. Di sini diceritakan. Di kota ini ia bekerja sebagai pegawai pamong praja, masuk ke pamong praja di Bandung. Kemudian tidak betah dengan pekerjaannya sebagai priai. Tahun 1000 priai itu jadi yang nyantai gitu ya. Tahun 1943 ia masuk militer lagi dan menjadi wakil komandan barisan pelopor di Bandung. Jadi memang keluar masuk, mungkin situasi kondisi yang mungkin beliau keluar masuk itu. Di 1943 masuk lagi di militer, menjadi di Bandung ini menjadi komandan, wakil komandan. Kemudian selanjutnya ini biografinya, setelah menjadi komandan di Bandung. Setelah Jepang kalah perang, Pak Nasution ini bersama para pemuda ekspeta mendirikan Badan Keamanan Rakyat, yaitu BKR berarti ya, mendirikan BKR. Karirnya langsung melesat dan Maret 1946 beliau itu diangkat menjadi Panglima Divisi 3 Priangan. Bulan Mei 1946 ia dilantik Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Kemudian Februari 1948 beliau menjadi Wakil Panglima Besar TNI, yaitu orang kedua setelah Jenderal Sudirman. Berarti Nasution itu orang kedua setelah Jenderal Sudirman. Ternyata orang hebat ini untuk Indonesia. Tapi sebulan kemudian jabatan Wapangsar dihapus. Wapangsar dihapus. Jadi wakil. Ini jadi wakil di sini. Wakil Panglima Besar Wapangsar itu. Dihapus dan ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Berubah dari Wapangsar menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI di penghujung tahun 1949. Beliau diangkat menjadi KSAD. Jadi sahabat, ini perjalanan biografinya Pak Aha Nasution. Kemudian di dalam revolusi kemerdekaan sahabat tahun 1946 sampai 1948 ketika memimpin Divisi Siliwangi, Aha Nasution betul-betul mempelajari arti dukungan rakyat dalam suatu perang gerilya. Dari sini lahir gagasan tentang metode perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Jadi memang Pak Nasution ini memiliki perang gerilya itu konsepnya yang sudah diakui dunia juga, dan gagasannya itu karena apa? Karena merasa bahwa tanpa ada dukungan rakyat tidak bisa apa-apa tentara pun begitu. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Parnas menjadi Panglima Komando Jawa dan pada masa Revolusi Kemerdekaan II. Jadi Revolusi Kemerdekaan II ini 48-49. Jadi kalau Revolusi Kemerdekaan 1 46-48, kalau Revolusi 2 48-49. Jadi ini sejarah kita yang mungkin para sahabat yang punya keluarga biar tahu sejarah. Ada revolusi 1, ada revolusi 2, 46-48, 48-49. Gitu. Jadi Parnas berperan di sana sebagai Panglima Komando. Kemudian beliau itu menyusun perintah siasat nomor 1 yang berisi juplak, itu petunjuk pelaksanaan. Tentang apa? Tentang persiapan perang gerilya. Instruksi tersebut kemudian dikenal sebagai doktrin pertahanan rakyat total. Doktrin itu sampai hari ini masih dianut militer Indonesia. Wah, ini pertahanan rakyat total. Jadi total itu kalau menurut saya penuh. Jadi semuanya total full. Gitu ya. Jadi dan di sini masih dianut militer Indonesia. Artinya
masih menggunakan dari konsep Pak Nasution juga. Kemudian sahabat, dalam perjalanannya Pak Nas merupakan sosok yang bisa mengambil jarak terhadap kekuasaan. Meski mengagumi Soekarno, ia tidak menyangkal kalau sering terlibat konflik dengan presiden pertama ini. Ya, namanya perbedaan pendapat itu kalau orang-orang berjiwa besar sudah biasa gitu ya. Artinya dengan Pak Soekarno ini mengalami sedikit perbedaan di sini katanya. Ada jarak gitu ya. Perang dingin lah di antara keduanya muncul ketika tidak bisa menerima intervensi politisi sipil dalam persoalan internal militer. Jadi ada perang dingin. Jadi bukan perang-perang istilahnya ini menjadi ada perang dingin. Lalu mengajukan petisi agar Bung Karno membubarkan parlemen. Peristiwa 17 Oktober 1952. Pak Nas sampai membuat petisi gitu ya. Karena dianggap menekan presiden, akhirnya Pak Nas dicopot dari jabatannya. Tapi konflik internal Angkatan Darat tak kunjung reda, sehingga tahun 1955 Bung Karno memberikan lagi jabatan yang sama. Hubungan keduanya pun mulai membaik, bahkan ke SAD jadi kontainer di dalam pembentukan kabinet karya dan kabinet kerja itu. Kalau orang-orang besar, saya mengambilnya bahwa orang-orang besar mah artinya kalau ada masalah memang sudah biasa. Kalau memang untuk negara ya bisa bersama-sama lagi. Karena beliau ini mementingkannya bukan pribadi, mementingkannya adalah negara. Kemudian, selanjutnya Pak Nas ini menyeberang ke pentas politik. Tahun 1957 terjadi pemberontakan PRI Permesta. Bung Karno menyatakan ada SOB. SOB itu apa? Negara dalam keadaan perang. Itu menurut Pak Karno. Beliau ditunjuk sebagai penguasa perang pusat dan pemberontakan, bisa dipatahkan dengan cepat, luar biasa. Tapi di konstituante para anggota parlemen terus berdebat tentang undang-undang dasar baru pertengahan 59, perdebatan menjurus pada perpecahan. Ya, biasa setelah merdeka mungkin terus ada bergulir antara para pembesar ya sahabat. Mencari yang terbaik, pasti mencari yang terbaik. Sebagai penguasa perang, Pak Nas mengajukan gagasan pada Bung Karno, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 15 Juli 59 itu adalah dekret presiden yang bersejarah itu. Mungkin sahabat-sahabat ingat bahwa dekret presiden yang dikeluarkan Bung Karno itu 1959 itu sangat sejarah ini sangat dikenal di sekolah-sekolah. Jadi tanggal 15 Juli 1959. Kemudian dekatnya dengan Bung Karno di sini bulan madunya dengan Pak Karno tidak berlangsung lama, Pak, karena sini sejak awal 1960-an hubungan kedua tokoh itu mulai renggang. Apa sih yang membuat renggang? Gitu kan? Ia tak bisa menerima sikap Bung Karno yang dekat dengan PKI. Kalau Pak Karno kan orangnya kesana sini masuk itu bagus. Artinya karena ini anak kita semua. Ini maaf ini ketika ini. Pertentangan antara keduanya ini menjadi rivalitas, menjadi rival terbuka pasca peristiwa G30. Artinya ada perbedaan paham sih di sini. Pak Nas bekerja sama dengan Pangkostrat Majen Soeharto menumpas habis PKI. Bung Karno tidak mau menyalahkan PKI, akhirnya pemimpin besar revolusi itu pun terguling. Akhirnya ya, sampai Pak Karno sampai terguling di sini. Pak Nasution nyaris menjadi korban G30S. Namanya termasuk dalam daftar penculikan. Beruntung ia dapat lolos dari kepungan, walaupun kehilangan putrinya Ade Irma Suryani. Kita lihat perang G30S, kalau Pak Nasution lari ya, yang meninggalnya putrinya yaitu Ade Irma Suryani.
menjadi seorang pahlawan kecil di dalam adanya kegiatan G30S ini. Kemudian Pak Nas memang sosok yang berani terang-terangan menentang komunis. Tidak takut dengan komunis Pak Nas ini. Pada tahun 1948, ia memimpin pasukan Siliwangi menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dia juga aktif menghalangi manuver-manuver PKI antara yang menentang usul mempersenjatai buruh dan tani. Jadi memang sudah pergerakannya ini bukan tidak sebentar panas ini untuk melawan penjajah, melawan pemberontak, melawan pergerakan-pergerakan yang akan merusak Indonesia, termasuk ini pada pemberontakan PKI di Madiun itu 1948. Kemudian masuklah saat ini masuk ke awal pemerintahan Orde Baru. Orde Baru ini sudah masuk ke Harto. Ya. Pak Nas sempat berperan, semula beberapa tokoh angkatan darat seperti Kemal Idris, A.R. Darsono, dan Sarwo Edi mendesakkan untuk menjadi presiden. Oh, ini pernah menjadi presiden ya, berarti Pak Ahana Sution sama tokoh-tokoh yang lain angkatan darat. Tetapi Pak Nas hanya menjadi ketua MPRS tahun 1968. Lewat keputusannya MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden. Jadi beliau itu sudah pernah didorong oleh teman-teman jadi presiden, malah jadi ketua MPRS tahun 1968, terus mengangkat Pak Harto menjadi presiden. Oke, dalam masa tuanya Pak Nas sempat dibelit persoalan itu. Namanya manusia ya, namanya. Rumahnya Jalan Tekuma, Jakarta tanpa kusam dan tidak pernah direnovasi secara misterius. Pasokan air bersih ke rumahnya terputus tak lama setelah panas. Kasihan banget. Padahal ini termasuk orang yang berjasa untuk Indonesia. Tetapi sampai begitu ya, luar biasa ini namanya perjalanan hidup. Bukannya di ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa, tapi malah pasokan airnya saja terputus. Menyedihkan kalau saya lihat. Namun setelah 21 tahun dikucilkan, tiba-tiba Nasution dirangkul oleh Pak Harto. Tanggal 5 Oktober 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, prajurit tua yang dikenal taat beribadah itu dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Alhamdulillah ya. Selain Nasution, ada 2 jenderal yang menyandang bintang 5 sepanjang sejarah RI, yaitu Pak Sudirman dan Pak Harto. Luar biasa. Ya, bersyukur. Mudah-mudahan kita doakan saja. Ini saya membacakan cerita ini. Mudah-mudahan kalau salah-salah saya mohon maaf. Membacakannya salah-salah, saya membacakan dari sebuah buku, dari biografi singkat 100 tokoh, dan Abdul Haris Nasution tutup usia di Rumah Sakit Gatot Subroto pukul 7.30 pada tanggal 6 September tahun 2000. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat sekalian, ini saya membacakan cerita atau riwayat atau biografinya. Nanti kita lanjut dengan Pak Abdurrahman Wahid. Pak Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI, tokoh agama dan kemasyarakatan. Nanti lanjutannya saya akan ke Pak Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan ini saya membacakan ini untuk mengingatkan kita semua, kita tidak lupa, harus ingat bahwa sejarah itu adanya Indonesia sampai saat ini atas berkat para tokoh yang termasuk tokoh-tokoh besar. Ini salah satunya yang pertama saya baca ada Pak Nasution. Nanti saya lanjutkan dengan Pak, kalau terkenal dengan Gus Dur ya. Pak Abdurrahman Wahid. Ya, oke. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ini
awal dari cerita atau biografi dari 100 tokoh ini, nanti kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan hikmah dari sebuah kisah biografinya, bahwa perjuangan itu tidak mudah, proses itu tidak mudah, perlu dengan pengorbanan baik jiwa, raga, harta, pikiran, dan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan sahabat semua yang mau menyimak biografi singkat dari Pak Aha Nasution ini. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah, yang kurang tepat, yang kurang menyenangkan dalam membaca ini. Sekali lagi, saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.